Stay di Bicara Show. Ada satu kritik dari salah satu teman dekat Prabowo, Dino Patijalal. Beliau juga adalah mantan kedubes Amerika Serikat. Kritik dari seorang teman sekaligus seorang yang paham mengenai hubungan internasional. Kritik itu banyak ditanggapi oleh netizen, sekaligus langsung ditanggapi oleh seskap kita. Yang baru kali ini Prabowo melalui Mayor Teddy itu menanggapinya dengan serius. Dari dulu banyak pengamat, banyak akademisi maupun aktivis yang mengkritisi kebijakan Prabowo, tapi baru kali ini ditanggapi dengan serius oleh istana. Emang seberapa berpengaruh apa sih Dino Patijalal itu sampai istana itu seperti kebakaran jenggot, guys? Padahal kritik dari Dino itu tidak begitu sensitif menyerang Prabowo. Sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Dino Patijalal itu, guys. Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden telah menganugerahkan bintang Mahaputra kepada saya, yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pesan apa adanya. Your friend is he who tells you the truth, not he who agrees with you. Sebagai sahabat lama Bapak, saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia menghimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini. Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Semenjak menjabat menjadi presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan beliau di luar negeri. Dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran. Dan sangat tidak mungkin dalam 18 bulan ke depan Presiden Prabowo terus melakukan kunjungan internasional dalam frekuensi yang sama tingginya. Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Ini termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya konsumsi, biaya protokoler dan pengamanan, biaya uang harian untuk seluruh delegasi dan perangkat pendamping, dan berbagai biaya lainnya. Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar. Karena itu saya ada 5 saran. Pertama, untuk menjaga komunikasi dengan pemimpin dunia lain, kami menyarankan Presiden Prabowo lebih mengandalkan video call atau Zoom call atau telepon. Pengalaman saya, suatu kunjungan bilateral biasanya hanya berpusat pada satu pembicaraan yang berlangsung selama 1 jam atau paling banter 2 jam. Dan selebihnya basa-basi, jamuan, dan seremonial yang biasanya tidak perlu. Jadi dengan satu video call yang bernilai 0 rupiah, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan ke luar negeri, dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama. Aksi penghematan melalui Zoom call ini dapat menjawab persepsi sebagian masyarakat yang menganggap perjalanan presiden ke luar negeri cenderung boros dan bersifat jalan-jalan. Sebagai contoh, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum sudah 17 kali menelpon Presiden Trump dan belum sekalipun melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Trump. Padahal Amerika adalah mitra perdagangan terbesar bagi Meksiko. Dan dalam suatu kunjungan kerja ke Spanyol, Presiden Sheinbaum bahkan terbang naik pesawat komersil kelas ekonomi untuk memberikan teladan kepada rakyatnya bahwa penghematan yang diserukannya pada seluruh pemerintahannya juga berlaku bagi presiden di tingkat tertinggi. Kedua, untuk menghemat biaya dan waktu, kami juga menganjurkan agar Presiden Prabowo dapat memanfaatkan kunjungan ke suatu forum internasional untuk bertemu kepala negara lain yang juga hadir. Konon, sewaktu menghadiri sidang PBB di New York tahun lalu, Presiden Finlandia Alexander Stubb, yang merupakan pemimpin barat yang paling progresif dan pidatonya juga banyak disorot, meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Prabowo di New York, tapi tidak pernah direspon, entah kenapa. Dan dalam KTT ASEAN di Cebu, Filipina baru-baru ini, permintaan seorang kepala pemerintah negara ASEAN untuk mengadakan pertemuan bilateral juga tidak pernah direspon. Entah juga kenapa. Kami menyarankan istana menerapkan formula 1+8.
yaitu dalam menghadiri forum internasional, misalnya ke Davos, atau PBB di New York, atau ASEAN, atau G20 dan lain sebagainya. Sembari menyampaikan pidato, Presiden juga bisa menerima atau bertemu paling tidak dengan 8 kepala negara lain yang juga hadir. Kenapa 8? Karena nampaknya angka 8 adalah favorit Presiden yang juga dikenal sebagai 08. Ketiga, saya juga berharap kunjungan internasional Presiden Prabowo dapat dilakukan secara profesional dan direncanakan dengan baik. Kami mengamati ada sejumlah kunjungan yang dilakukan secara spontan tanpa perencanaan dan tujuan yang jelas. Rencana kunjungan internasional Presiden secara garis besar perlu dipetakan setahun sebelumnya. Baik Seskap Teddy atau Menlu Sugiono perlu mengumumkan rencana kunjungan Presiden ke suatu negara 1 bulan sebelumnya atau minimal seminggu sebelum hari H. Dan diumumkan juga bersamaan dengan negara yang akan dikunjungi. Kunjungan Presiden ke Pakistan dan Rusia sewaktu bencana banjir Sumatera misalnya dilakukan tanpa ada informasi apapun kepada publik sebelum berangkat. Perlu pula diterapkan asas akuntabilitas dan transparansi karena cukup sering publik tidak tahu Presiden ada di mana di luar negeri. Keempat, saya juga menganjurkan untuk 1 tahun ke depan Presiden Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di tanah air ketimbang melakukan perjalanan ke luar negeri. Inilah yang dilakukan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang jauh lebih banyak menerima tamu negara di Beijing ketimbang bepergian ke luar negeri. Kelima, saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono. Ini juga akan menghemat biaya karena biaya perjalanan Menlu mungkin hanya didampingi oleh 3 orang staf akan jauh lebih hemat dari biaya perjalanan Presiden dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih akan sama. Namun di sini Menlu Sugiono harus melepaskan diri sebagai bagian dari entourage Presiden yang harus selalu berada di samping Presiden. Ingat, Menlu Hasan Wirayuda, Martina Telegawa, dan Retno Marsudi semuanya tidak pernah menempatkan diri sebagai bagian dari entourage Presiden dan mereka fokus total untuk menangani politik luar negeri. Apa yang saya katakan di sini adalah penyampaian perasaan kebanyakan rakyat yang murni dari nurani mereka. Silakan cek. Dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia, rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Saya yakin sekali ini. Rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri. Saya Dino Patijalal, speak truth to power, speak truth to the people, wisdom without fear. Apa yang dikatakan Pak Dino ini itu sungguh luar biasa, di mana dia mengingatkan Presiden agar tidak sering kunjungan ke luar negeri karena itu memakan anggaran yang cukup besar sekali, dari mulai hotel, rombongan dan lain sebagainya. Kritik dari Dino Patijalal ini kemudian dibalas oleh Seskap Teddy Indra. Oleh Seskap Teddy itu bisa jadi bohong atau benar karena sulit untuk dibuktikan. Karena tidak semua masyarakat itu bisa mengakses anggaran yang keluar dari negara. Pertama, soal kelebihan anggaran yang dikeluarkan oleh Presiden ketika keluar negeri, semuanya ditanggung oleh Prabowo sendiri. Apakah itu benar? Lalu bagaimana cara membuktikannya? Atau itu hanya pura-pura saja Teddy bilang gitu biar masyarakat adem ayem? Kedua, jumlah rombongan dipangkas katanya. Dari yang biasanya 100-120, sekarang itu cuma 50-60 orang saja. Ini juga perlu dibuktikan karena masyarakat tidak tahu. Takutnya kita dikibulin, kirain kalau keluar negeri itu cukup 5 orang, guys. Ternyata banyak. Dan tentunya untuk pemberangkatan ke luar negeri kan itu butuh pas pampres, pengawalan, pengamanan, protokoler, sampai parkir jet di berbagai negara itu juga tidak bisa dihitung dengan biaya yang mudah. Jadi untuk ukuran banyaknya orang yang ikut itu juga masih tetap menggunakan anggaran yang banyak kalau memang intensitas keluar negerinya begitu banyak sekali. Kemudian yang ketiga, katanya kunjungan ke luar negeri itu tidak bisa diagendakan tahunan, tapi banyak juga maksudnya agenda yang kiranya sangat penting dan mendadak urgen, katakanlah seperti itu. Nah ini juga kita tidak tahu apakah sepenting itu. Coba dong spill, share hasilnya seperti apa. Jangan kemudian
share bahwa hasil ada investasi triliunan, pulang dari sini ada negara yang mau investasi dan sebagainya. Udahlah, itu bias sekali kalau hanya sebatas dari satu kunjungan ke kunjungan kemudian menghasilkan investasi yang begitu besar sehingga melupakan bagaimana kerja keras para diplomat yang di luar yang di belakang layar, katakan seperti itu. Jangan sampai kayak kemarin-kemarin tuh pulang dari Brazil tiba-tiba kita harus memasukkan bahasa Portugis ke pendidikan kita. Pulang dari Paris kita juga harus memasukkan bahasa Prancis ke kurikulum kita. Dan itu apa yang disampaikan Prabowo ketika dari luar negeri, justru itu membebani rakyat kita. Keempat, frekuensi kunjungan ke luar negeri itu wajar katanya karena kondisi kita di tengah perang. Jadi memang kan Mayor Teddy ini ketika dia dikritik bukannya menyambut baik kritikan itu, karena kritikan dari Dino Patijalal itu menurut saya itu membangun, seharusnya mengafirmasi insya Allah ke depan kita akan coba optimalkan kayak pertemuan di Zoom lah dan lain sebagainya, atau memang dari luar negeri yang datang ke Indonesia, kenapa kita harus datang ke sana. Dan katanya ada beberapa negara yang mau ketemu dengan Indonesia tapi kemudian Indonesia abai karena Indonesia kan rata-rata pengen ketemunya dengan negara-negara besar, Rusia, Amerika, Macron, Prancis dan sebagainya, sehingga memang negara-negara kecil itu jarang ditemui oleh Pak Presiden. Nah, ini jadi catatan sebetulnya kalau setiap kritik itu dibalas seperti itu dengan Mayor Teddy, ini cukup ngeri sih negara ini. Seharusnya Mayor Teddy itu mengapresiasi, mengambil pengetahuan dari apa yang disampaikan oleh Dino Patijalal. Dino Patijalal itu bukan orang sembarangan. Dia seorang diplomat yang ulung sekali, sangat paham terkait kondisi internasional. Sehingga apapun yang disampaikan seharusnya menjadi masukan kepada istana, bukan malah diancam, dibalas, didebat. Seperti itu.